Yuk, saya dulu ya Bu ya. Ya. Ini kasus satu, saya yang koci. Selamat siang Bu Juju. Apa Ibu memiliki waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Evi. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Evi agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Evi, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Juju, saya jadinya malah mengganggu waktunya istirahat Bu Juju di siang hari ini. Tidak apa-apa Bu Evi. Saya akan sangat senang sekali jika bisa membantu Bu Evi. Begini loh Bu Juju, saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Juju bisa membantu saya ya? Oh, dengan senang hati Bu Evi. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Begini loh Bu, sebenarnya saya tuh hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu Evi? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Begini Bu, Ibu ingat tidak waktu beberapa hari yang lalu pengawas sekolah ini melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, begitu loh Bu. Itu jadi kepikiran saya. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak begitu serius. Tidak serius. Tidak serius kok sampai ditegur. Tidak serius yang bagaimana itu Bu Evi? Pengawas sekolah itu mengkritik saya ketika saya sedang mengajar di kelas, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu Evi? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa ya yang terjadi? Begini Bu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Karena pada waktu saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bu Evi dengan respon dari pengawas tersebut? Nah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu. Selama ini apa yang Bu Evi lakukan? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu Evi tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar itu kan tidak hanya buku teks saja ya Bu. Jadi saya pikir saya gunakan ini sudah untuk memudahkan siswa supaya siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Bu Evi. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu Evi pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Evi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Memang sih, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, untuk beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus gitu loh dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkelai gitu Bu. Lalu apa yang membuat Bu Evi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tuh menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Jadi perasaan saya takut Bu nanti kalau jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi itu Ibu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu Evi memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya juga ya Bu, kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah Bu Evi ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Ibu. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bu Evi dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu, saya tidak dipanggil kepala sekolah, atau setidaknya kalau dipanggil kepala sekolah saya bisa menjelaskan kepada beliau. Iya Bu, dari apa yang sudah Bu Evi sampaikan, kira-kira apa ya rencana Bu Evi ke depannya? Apa ya Bu ya? Saya berniat sih menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Saya nanti juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Evi selanjutnya? Nah, nanti setelah saya memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, langkah Bu Evi yang sudah diambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu Evi. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Perasaan yang sama juga saya alami kalau saya di posisi Bu Evi. Syukurlah Bu Evi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Evi rencanakan tadi, komitmen apa ya yang akan Bu Evi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apa ya Bu ya? Saya juga berpikir akan hal itu. Dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks.
Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih menjadi pikiran saya, Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sesama guru mata pelajaran dengan saya. Jadi nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu Esi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Esi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa takut dan bersalah kepada atasan kita. Amin, Bu. Terima kasih banyak Bu Juju udah mendengar keluh kesah saya ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Esi. Maaf Bu Juju, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit dulu ya ke ruangan saya. Iya Bu Esi, silahkan. Terima kasih Bu Juju sudah bersedia saya curhati ini ya. Oke Bu, salam sehat dan bahagia selalu ya Bu Juju. Iya Bu Esi, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Iya Bu, sama-sama. Bu ini kok tak lihat berapa menit ini? Baru 12 menit. Iya Bu. Kurang banyak ya Bu. 12 menit. Padahal sudah pelan-pelan ya kita Iya. ya. Atau gimana Bu ini? 1 jam loh Bu. Oke. Ini kurang banyak ini, apalagi yang kasus 2 ini kurang banyak ini. Tambahi piye Bu? Kemarin itu malah cuma sedikit loh Bu, itu yang aku browsing itu cuma sedikit. Iya, Tak tambahin ha-ha. kayak punya jenengan kan kemarin tidak ada yang Iya, di tidak ada, itu loh, kan, ha-ha. jawab, Udah jenengan, komitmen, terus itu tak tambah-tambahin ha-ha. itu. Lah iya ini masih kurang banyak 30 menit itu udah. Ini aja masih berapa menit? Baru 12 menit sudah selesai. Apalagi yang kasus 2. Gimana Bu? Ditambahi apa ya Bu ya? Pertanyaannya apa aja ya Bu ya? Jenengan download enggak? Oke, tak cari modulku dulu sebentar. Ya, ini tak nganu dulu ya, yang rekaman tak pateni sik ya.